Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana lil Islam. Bismillah, masyaallah, la yusulu khairan illallah. Bismillah, masyaallah, la yusulu su'an illallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa sanadul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayyam sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa na'am ala dzalika minas sayyi'in wal salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah masjid Raya Al-Jabbar dari berbagai pelosok negeri, dari pelosok daerah yang alhamdulillah hadir tengah-tengah siang hari ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur hanya kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan kuliah 15 menit insyaallah. Bebas. Kesempatan ini kajian yang akan tersampaikan mengakhiri rangkaian pergantian di tahun baru Masehi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tadi di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-29 dimulai dari ayat yang ke-18 sebagai bagian refleksi muhasabah kita di akhir tahun ini. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah pertama memanggil adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti iman? Bahasa santri adalah tasdiqul bil qalbi wa iqra'ul bil lisan wal amal bil arkan. Iman adalah sesuatu yang diyakinkan di dalam hati kita, yang diucapkan dengan lisan kita, dan kemudian diaplikasikan dalam sendi kehidupan kita. Ternyata Allah kemudian dengan sayangnya mengungkapkan kalimat iman ini dengan kalimat takwa yang tentu tidak bisa terpisahkan. Sehingga kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwa adalah waqayati hidayatan. Orang yang takwa hidupnya senantiasa ada dalam kehati-hatian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sudahkah setiap diri kita masing-masing mempersiapkan bekal apa yang telah kita siapkan di kemudian hari, itu di esok hari. Artinya kehidupan kita di dunia ini ada akhir dari episode kita, itu yang namanya mati. Maka mati itu bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Mati itu adalah memulai dengan masalah yang baru. Mati itu bukan dari episode akhir dari hidup kita. Mati ternyata kematian itu adalah mulai dari kehidupan kita yang baru. Sebagaimana apa yang tertuang di dalam ayat ini, apa sih buah dari kita bermuhasabah itu? Paling tidak pada kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba mengetengahkan ada 4 buah hasil daripada kita bermuhasabah, berintrospeksi yang ada di akhir tahun ini. Buah yang pertama hasil daripada kita bermuhasabah itu adalah
bertambah rasa cinta kita kepada Allah, bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah pentingnya kita bermuhasabah. Maka hasil yang pertama adalah bertambah rasa cinta kita kepada Allah. Dan hari ini kita buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana juga tertuang di dalam surat yang ketiga, di ayat yang ke-31 ini Allah mengungkapkan dengan bahasa yang indah pula. Wal in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sampaikan ayat Muhammad, tuhibbunallah, jika engkau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka taatlah atas segala perintah Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Lalu dengan apa Allah mencintai kita? Sedesak-desaknya Allah mencintai kita. Ayat ini menyampaikan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah para jemaah di berbagai tempat, dari berbagai pelosok datang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, datang ke Al-Jabal bukan hanya sekedar kita untuk menjadi berfotoria atau berselfie saja, tapi datang ke tempat ini memulihkan tidak lain niatnya ingin mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari setiap langkah-langkah demi langkahnya, satu langkahnya Allah hapuskan dari segala kebaikan-kebaikan, dan setiap langkahnya pula hapuskan dari setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka poin yang pertama bahwa sahabat ini adalah pertama rasa cinta kita kepada Allah. Termasuk di dalamnya hari ini kecintaan kita kepada Allah diwujudkan dengan sholat di awal waktu berjamaah dan di masjid yang kita cintai ini. Masya Allah, kapasitas masjid ini kurang lebih, kalau semuanya penuh, full, bisa menampung lantai atas, lantai bawah, sudah lebih dari 40.000 jamaah. Masya Allah. Dan hari ini di weekend, di hari pekan-pekan ini, di saat anak-anak libur sekolah, mulai libur sekolah, Masya Allah, berjumlah-jumlah. Semoga berkumpulnya kita hari ini, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Poin yang pertama tadi, selain juga cinta kita kepada Allah, pertama cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW 23 tahun berkiprah, mengemban amanah untuk kemudian memurnikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lahir dari seorang yang yatim, sudah tidak punya lagi ayah. Di saat 4 tahun ini selanjutnya pindah pada ibunda tercinta. Selama 2 tahun bersama ibunda tercinta, dengan kasih sayang yang masih butuh perhatiannya, ditinggal pergi oleh ibunda tercinta. Sehingga 6 tahun beliau sudah menjadi anak yatim piatu. Pindah pengasuhannya kepada kakek tercinta, seorang tokoh Quraisy yang saat dia punya kursi di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, tidak ada satupun yang berani untuk duduk di kursi ini. Begitu terpandangnya kakek ini baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lama berselang bagaimana Rasulullah SAW pengasuhannya pindah pada pamannya tercinta Abu Thalib. Dan dari pamannya Rasulullah mulai belajar mengembala. Dari pamannya Rasulullah mulai belajar berkiprah untuk berniaga berdagang sampai usia 12 tahun menjelang usia 30 tahun sebelum kenabiannya. Rasulullah SAW berniaga berdagang dan mengambil barang dagangannya dari seorang yang kelak ini menjadi istri Siti Khadijah. Dan di saat 25 tahun bagaimana Nabi memberikan mahar yang terbaik kepada Siti Khadijah dengan 20 ekor unta, 12,4 on emas. Berarti ini menampilkan bagaimana Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang ulung, dan di usia 25 tahun kalau mungkin dibahasakan ini menjadi seorang yang miliar. Kalau mungkin hitungan sekarang tidak lebih mahalnya sebanding dengan nilai nominal 3 miliar. Masya Allah. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi bagaimana ketika Siti Khadijah wafat?
Tidak ada satu lembar kain kapan pun yang mampu menutup itu. Artinya Rasulullah SAW bersama dengan pasangannya, harta yang dikumpulkannya bagi orientasi menjadi kebanggaannya, tapi semuanya digunakan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin yang pertama. Buah muhasabah itu adalah bertambah rasa cinta kita kepada Allah, bertambah rasa cinta kepada Rasulullah SAW, yang di saat wafatnya beliau tidak ada dirham, tidak ada dinar yang dia tinggalkan kecuali dari ibu yang mulia adalah ummati. Masya Allah. Poin yang kedua, buah muhasabah itu adalah bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuknya rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di belakang Bapak, di pinggir Bapak ini ada 12 pilar. Dan 12 pilar, jadi bawahnya itu ada Al-Quran, pusat Al-Quran. Filosofi Bapak Gubernur kita, sang arsitek terbaik kita, Bapak Muhammad bin Kamil. Tidak hanya sekedar 12 tiang ini hanya sebatas tuman saja, tapi ada filosofi yang ada di dalamnya. Bagaimana pilar 12 ini adalah: 1, rukun ihsan, 2, rukun Islam, 5, dan yang 3 adalah rukun iman, yang 6. Artinya 1, 5, dan 6 jumlahnya adalah 12. Ihsan, iman, dan Islam. Artinya ketika seseorang sudah berislam, sudah bersahadat, dan diyakinkan dengan iman dia kepada Allah, maka pasti yang ketiga adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah seolah-olah kita sedang melihat Allah, sedang berinteraksi dengan Allah. Artinya orang-orang yang senantiasa memegang amanahnya, insya Allah apapun yang dia lakukan ada CCTV yang melihat, ada sesuatu yang mengawasi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia berlepas dari manusia, tapi dia tidak akan berlepas dari sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa buah dari muhasabah itu adalah istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Sebagaimana terangkan di dalam surat, di dalam Al-Quran diungkapkan dalam surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang berkata rabbuna Allah, Tuhan pada Allah, tsumma istaqamu, kamu sudah istiqomah, telah menentukan pendirian. Tatanazzalu 'alal malaikah, turun malaikat, alla takhafu, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa bashiru bil jannati allati, aku berikan kabar gembira surga untuk adil apa yang telah dijanjikan kepada. Masya Allah. Jadi orang yang sudah istiqomah tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Sebagaimana istiqomah yang para pejuang-pejuang, para mujahid-mujahid yang ada di negeri Palestina, mereka tidak ada ketakutan apapun. Kenapa? Karena ini adalah bumi di mana dilahirkan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, apa sih buah daripada muhasabah itu adalah bertobat sebelum terlambat. Bertobat sebelum terlambat. Ini poin yang penting. Kita tidak akan pernah tahu terkait dengan usia kita, karena itu sudah rahasia Allah. Terkait dengan kematian ini, semua dimungkinkan misteri. Misteri cara, misteri waktu, dan misteri tempat. Paling tidak Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada Ibnu Abbas, juga mengajarkan doa yang disebut akhir. Paling tidak ada 3 doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Doa yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa yang pertama. Doa yang kedua adalah Allahumma tuqni taubatan maksumatan ya Rabb
sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya betul-betul sakit pemberian ini kau Tuhan. Ya Engkau yang membolak-balikan hati, bolak-balikan hati hamba ada dan ketaatan kepadamu, Masya Allah. Nah inilah 4 hal terkait buah muhasabah refleksi kita di akhir tahun. Semoga yang disampaikan mampu kita membumikan, kita mampu mengamalkan dan kita sebagainya. Itu yang sampaikan. Mohon maaf, kesekian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.